Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral maghfirah lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa akhlasu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi mengatakan, kullu ibni Adam khata'un. Sesungguhnya setiap anak Adam pasti mempunyai kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin ingat kisah seorang sahabat, Ka'ab bin Malik, yang tidak ikut berperang dengan Rasulullah karena saking terlenanya dengan kesenangan dunia. Lalu apa yang dilakukan Ka'ab setelah itu? Beliau langsung mendatangi Rasulullah dan meminta maaf atas kelalaiannya tersebut. Beliau dengan segera bertaubat kepada Allah, memohon kepada Allah, dan menerima konsekuensi yang diberikan oleh Rasulullah bersama para sahabat saat itu. Kemudian mungkin kita juga mengingat kisah seorang Sa'labah bin Abdurrahman yang dengan tidak sengaja beliau melihat aurat seorang wanita. Lalu apa yang dilakukannya setelah itu? Beliau sampai tidak berani untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang dilakukannya adalah sebuah ketidaksengajaan. Atau mungkin kita mengingat juga bagaimana di detik-detik akhir hayatnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat lantas bertanya kepada mereka satu persatu, adakah di antara kalian yang pernah aku sakiti? Kemudian Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk mengqisasnya karena beliau tidak ingin kembali kepada Allah dengan membawa dosa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat kisah orang-orang mulia tadi, bagaimana sejatinya seorang muslim ketika telah melakukan sebuah kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mereka segera memohon ampun kepada Allah, bertaubat, dan selanjutnya memperbaiki diri mereka. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan diri kita? Imam Al-Ghazali mengatakan setidaknya ada 4 hal yang bisa dilakukan dalam rangka memperbaiki diri kita. Yang pertama adalah kita konsultasi dengan para guru-guru kita, para asatidz kita, tentang kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita untuk selanjutnya kita benahi. Yang kedua, yang bisa kita lakukan dalam proses berbenah diri atau memperbaiki diri kita adalah memilih teman yang jujur, teman yang dapat dipercaya dan memahami ilmu agama. Kenapa? Karena sejatinya seorang teman yang baik, dia akan dengan jujur mengungkapkan setiap kesalahan kita, setiap kekurangan diri kita untuk selanjutnya kita perbaiki. Yang ketiga adalah manfaatkanlah lisan orang-orang yang tidak menyukai kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, biasanya orang-orang yang tidak menyukai kita akan dengan jujur mengungkapkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan dalam proses membenahi diri kita adalah berbaur dengan masyarakat luas. Di masyarakat luas kita bisa melihat perilaku-perilaku dan memilih mana di antara mereka yang perilakunya pantas untuk kita lakukan dan tidak kita lakukan.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di momentum Ramadan kali ini, mari kita manfaatkan sisa Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, terlebih memperbaiki keimanan kita. Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab. Mari kita introspeksi diri, muhasabah diri sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghisab diri kita. Berbenah dirilah, karena sejatinya kita tidak hidup di sini selamanya dan suatu saat kita akan pulang menuju Rabb kita. Berbenah dirilah, karena berbenah diri adalah ciri Muslim sejati. Demikian, saudaraku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.